Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan melaksanakan siam Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan ini sehingga kita bisa mengisi Ramadan dengan amalan saleh yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang selalu setia pada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, dalam satu hadis diceritakan ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mau mengadakan majlis, maka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum memulai majlisnya mengucapkan satu ucapan dengan kalimat ukhraj ala man qati'u rahmin. Keluarlah orang-orang yang memutuskan silaturahim. Maka ketika itu semua orang terdiam. Tidak ada seorang pun yang berbicara ketika itu. Tapi tetap sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengulangi ucapannya, ukhraj ala man qati'u rahmin. Hendaknya keluar di majlisku ini orang-orang yang memutuskan silaturahim. Saya tidak akan memulai majlis ini sebelum orang yang memutuskan silaturahim keluar dari majlis ini. Maka ketika itu seorang anak muda langsung bangkit dari majlis itu. Anak muda itu keluar dari masjid, kemudian dia pulang, bukan ke rumahnya, tapi dia mendatangi rumah bibinya. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Begitu sampai di rumah bibinya, dia ketuk pintu rumah itu, dia ucapkan salam. Terkejutlah bibinya melihat keponakannya ini, dengan tiba-tiba dia datang. Kemudian bibinya berkata, ma ja'aka ya ibn akhi, apa yang menyebabkan wahai ponakanku kau datang kemari? Bukankah sudah bertahun-tahun kau tidak mau datang karena kesalahan kau yang sedikit itu? Apa yang menyebabkan kau datang kemari? Maka seorang anak muda ini berkata, wa ya ammati, wahai bibiku, tadi saya bermajlis dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Hurairah, hendaknya keluar dari majlisnya orang-orang yang memutuskan silaturahim.
Maka ketika itu tidak ada yang keluar terkecuali saya yang keluar. Maka bibinya berkata, wahai keponakanku, aku maafkan semua kesalahan. Sekarang kau datangi lagi majlisnya sahabat Abu Hurairah tadi. Fas'alhu, tanyakan kepada Abu Hurairah kenapa dia tidak mau bermajlis dengan orang-orang yang memutuskan silaturahim. Tanyakan itu kepada sahabat Abu Hurairah. Maka bergegaslah anak muda ini. Ternyata sahabat Abu Hurairah masih berada di masjid dan masih bermajlis dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian anak muda ini memberanikan diri, ya sahibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Hurairah, kenapa anda tidak mau bermajlis dengan orang-orang yang memutuskan silaturahim? Maka spontan sahabat Abu Hurairah menjawab, Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada saya, innar rahmah la tanzilu ala qaumin qati'u rahmin. Sesungguhnya rahmat dan kasih sayang Allah tidak akan diturunkan kepada satu kaum yang kaum itu memutuskan silaturahim. Ayuhal hadirun, silaturahim ini adalah dua kata. Yang pertama kalimat silah dan yang kedua kalimat rahim. Silah itu maknanya menghubungkan, rahim itu adalah kekerabatan. Sampai pun Rasulullah menyatakan laisal wasil bil mukafi, bukan yang dimaksud dengan silaturahim dengan tujuan membalas. Ketika orang datang ke rumah kita kemudian kita datang ke rumah orang itu, bukan itu yang dimaksud silaturahim kata Rasulullah. Walakinna, akan tetapi yang dimaksud silaturahim kata Rasulullah SAW, tatkala kita menyambung kembali sesuatu yang kita putuskan. Tatkala ada problem dan masalah kemudian orang itu memutuskan, maka kita menyambung kembali sesuatu yang putus. Itu adalah silaturahim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Muhammad ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah sekiranya ketika kalian berkuasa, kalian membuat kerusakan di muka bumi, kemudian kalian memutuskan silaturahim. Mereka itu orang-orang yang memutuskan silaturahim adalah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah akan tulikan telinga-telinga mereka dan Allah akan butakan mata-mata mereka. Makanya seorang tabi'in sampai menasihati anaknya, dia memberikan nasihat dengan nasihat yang sangat indah sekali. Ya bunayya, la tusahibna qati'u rahmin. Janganlah anda bergaul dengan orang-orang yang memutuskan silaturahim. Karena orang-orang yang memutuskan silaturahim adalah orang-orang yang terlaknat di dalam Al-Quran, dalam 3 ayat dalam Al-Quran. Maka dia sebutkan ayat-ayat itu kepada anaknya. Oleh karena itu, ayuhas saimun, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh berkah untuk sama-sama kita bersilaturahim kepada orang-orang yang kita putuskan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.